Selamat siang Bapak dosen, saya atas nama Wino Seron Seran, kuliah di Universitas Nusa Cendana Kupang, jurusan Sosiologi, kelas reguler sore A, dengan NIM 17030800008. Baik, kesempatan ini saya akan membahas tugas akhir dari mata kuliah Sosiologi Terapan, yaitu analisis pasien COVID-19. Seperti yang telah kita ketahui pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Bidang Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadinya importasi di luar Cina. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International, kedaruratan kesehatan masyarakat yang merasakan dunia. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit virus corona pada manusia ini dengan sebutan coronavirus atau COVID-19. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID sebagai pandemi. Virus corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Diketahui ada 2 jenis virus corona yang menyebabkan dan menimbulkan penyakit gejala berat seperti Middle East Respiratory dan Severe Acute Respiratory Syndrome. Coronavirus 2019 COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis, ditularkan antara hewan dan manusia. Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing lawak ke manusia dan dari unta ke manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Penelitian ini memiliki 4 tujuan. Pertama, untuk menemukan dan menganalisis perkembangan COVID-19 di dunia. Kedua, untuk memberikan informasi risiko COVID-19 dan sejauh mana sudah keterlibatan negara, agama, dan masyarakat dalam kesiapsiagaan dan respon terhadap COVID-19. Ketiga, untuk memberikan panduan informasi praktis kepada setiap orang dan tiap keluarga menghadapi COVID. Keempat, di Indonesia. Itu yang keempat, untuk menambah wawasan penulis dan para pembaca. Di tengah berkecamuknya kehidupan masyarakat karena merebaknya virus corona membuat setiap orang hidup dalam ketidakpastian global. Oleh karena itu, kita harus memiliki kemampuan untuk berinovasi dengan menciptakan ide bisnis yang sesuai dengan kondisi saat ini. Bahkan setiap negara harus merespon perubahan alam dan persaingan teknologi secara terintegrasi dan komprehensif. Respon tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan politik global, mulai dari sektor publik, swasta, akademis, hingga masyarakat sipil, sehingga tantangan pandemi COVID-19 di era revolusi industri saat ini dapat dikelola menjadi peluang. Sebagaimana salah satunya pengusaha sukses Indonesia, Sandiaga Uno, mengatakan, di setiap ada bahaya itu, di situ ada peluang. Beberapa peluang bisnis yang dapat kita maksimalkan dari meluapnya wabah COVID-19 diantaranya itu. Dengan kemajuan teknologi dan informasi yang terjadi, maka peluang membangun bisnis online yang besar akan semakin memungkinkan. Bagaimana tidak, seiring dengan berkembangnya waktu, maka teknologi akan semakin berkembang, dan hal tersebut tentunya dapat dimanfaatkan sebagai inovasi untuk mengembangkan bisnis dan akan semakin besar. Di antara peluang bisnis di era revolusi industri antara lain adalah bisnis jual beli online, contohnya aplikasi GoFood dan GoSend. Untuk membangun sebuah perusahaan yang besar, tentu di dalamnya perlu ditunjang dengan tim kartu karyawan yang solid. Dan dengan adanya media online ini, akses antara karyawan tentunya semakin mudah. Lebih dari itu, waktu yang Anda butuhkan juga tak begitu banyak. Bahkan hal ini juga akan bermanfaat untuk
Anda dalam mengawasi kinerja para karyawan, contohnya menggunakan aplikasi Zoom, YouTube, dan sebagainya. Adanya aturan social distancing dan physical distancing sehingga menjadi sebuah langkah dan peluang bisnis dalam bidang kesehatan. Di antaranya meningkatnya permintaan obat baik terhadap rumah sakit maupun permintaan apoteker, memproduksi cairan disinfektan, hand sanitizer, pembuatan masker dengan berbagai model dan berbagai macam bahan, pembuatan APD atau alat pelindung diri, sarung tangan kesehatan. Dalam bisnis tersebut pun tidak mungkin dilakukan secara face to face, akan tetapi dijalankan melalui penjualan online. Mewabahnya virus corona juga berdampak pada dunia pendidikan, dari mulai pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Jika sekolah atau perguruan tinggi baik negeri maupun swasta tidak menerapkan e-learning, otomatis pembelajaran kepada siswa atau mahasiswa akan terhambat. Disinilah pentingnya pembelajaran daring. Dalam jaringan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi yang dimiliki lembaga pendidikan tersebut, sehingga bagi perusahaan yang bergerak di bidang IT, ini merupakan peluang bisnis dalam menyediakan perlengkapan untuk menunjang pembelajaran online. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, telah terdapat 118.000 kasus di 114 negara, termasuk Indonesia. Di negeri ini, warga negara yang dinyatakan positif terjangkit virus corona pun terus bertambah jumlahnya. Tentunya hal ini memberikan dampak terhadap mobilisasi dan produktivitas baik bagi profesional ataupun masyarakat umum. Berbagai situasi dan kondisi yang saya hadapi dalam perjalanan hidup telah banyak mengajarkan dan memberikan pelajaran sangat berharga. Begitu juga terkait isu kesehatan yang sedang kita hadapi bersama. Belakangan ini ada isu penyebarannya. Situasi dan kondisi ini menjadi masalah serius di seluruh dunia yang perlu penanganan tetap seksama, termasuk di Indonesia. Saya sangat prihatin dan berempati terhadap penyebaran COVID-19, termasuk keadaan mereka yang dinyatakan positif terjangkit virus ini, baik dari aspek kesehatan maupun psikologis. Pemerintah berupaya keras dan membatasi persebaran virus ini menangani masyarakat terdampak COVID-19. Kesinggapan pemerintah melahirkan kebijakan responsif terkait dengan pengabdian dokter dan tenaga medis tentu layak diapresiasi. Persoalan bangsa mengenai bahaya coronavirus atau COVID-19 tentu memerlukan penyikapan lebih lanjut berkaca pada keberhasilan Tiongkok, ketertatihan Italia, serta langkah strategis berbagai negara. Indonesia perlu memikirkan kebijakan antisipatif berbasis berkelanjutan penanganan COVID-19. Ketercukupan alat pelindung dari APD berkualitas serta peralatan medis mumpuni. Ketersediaan rumah sakit dan kapasitas penanganannya juga harus mampu menangani ledakan pasien di daerah. Kedua, kebijakan untuk penyelenggaraan edukasi bahaya COVID-19 bagi seluruh masyarakat, utamanya masyarakat kelas menengah ke bawah, dengan asumsi masyarakat menengah ke atas mampu mengamankan dirinya. Edukasi sosial sangat diperlukan masyarakat menengah ke bawah. Kompleksitas edukasi sosial ini akan cenderung menebal karena persoalan kehidupan masyarakat Indonesia bersifat khas, meskipun hal ini terlihat mudah, dalam kenyataan adalah tidaklah sederhana. Pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 merupakan langkah bermakna dalam mengatasi COVID-19. Selain menyinergikan langkah-langkah percepatan gugus tugas dari ini, perlu memperhatikan sinergi kebijakan di atas. Hal yang tentu harus diutamakan ialah mengawal kecepatan dan penerapan kebijakan hingga ke daerah-daerah sehingga berwujud kesatuan tindakan dalam penanganan COVID-19. Memegang peran penting dalam menghadapi ekspresi virus corona atau COVID-19 secara rasional. Hal ini sangat menentukan, menjadikan momentum agar bangsa ini teguh untuk menghadapi musuh yang sangat berbahaya itu. Komunikasi yang baik dan efektif untuk menangkal kesimpangan berita tentang COVID-19, baik yang disengaja ataupun tidak. Sayangnya komunikasi yang dilakukan sebagian dari aparat pemerintah masih menuai kritik. Unsur-unsur pemerintah yang berbeda hingga berbentuk keserasian fungsi pemerintahan menghadapi corona. Unit-unit meliputi baik level atau lembaga maupun bidang pemerintah yang berbeda.
Dalam tubuh pemerintah saat ini rentan terjadi perbedaan dan menghadapi corona yang mencuat dari ke permukaan. Bila tak diantisipasi, perbedaan antar departemen menjadi tontonan yang sering muncul di hadapan publik. Justru kondisi itu menunjukkan latar belakang yang kuat menuju para pencipta integritasi. Tentu saja bila diikuti dengan komunikasi pemerintahan yang optimal, dengan komunikasi pemerintah yang baik, akan tercipta konsensus dalam tubuh pemerintah memerangi musuh bersama corona. Komunikasi membangun kesadaran seluruh unsur pemerintah mulai presiden hingga level berbawah sebagai satu kesatuan. Semua bagian memiliki cara pandang yang sama tentang COVID-19, strategi yang diterapkan melalui komunikasi yang ada. Mengingat urgensinya komunikasi pemerintah harus terus diperkuat untuk menghadapi pentingnya wabah corona, sudah saatnya diberlakukan prinsip sampaikan apa yang kau kerjakan dan kerjakan apa yang kau sampaikan dengan penuh karakter dalam komunikasi pemerintah. Dalam perjalanan hidup manusia mungkin saja ada masa di mana seorang merasa hidupnya sangat terpuruk. Tentunya kehilangan mata pencarian, kehilangan orang yang disayangi, kehilangan kebebasan, dan mengalami bencana atau musibah. Semua kondisi tersebut tentu memiliki dampak sendiri bagi setiap orang. Ada individu yang mampu untuk bangkit dari keterpurukannya dan ada juga individu yang tidak mampu bangkit hingga mengalami masalah kesehatan mental. Membaca kisah hidup tokoh-tokoh tersebut dapat dikatakan bahwa mereka adalah beberapa contoh nyata dari individu yang mampu bangkit dari keterpurukan mereka. Faktor ini berasal dari dalam diri individu sendiri ataupun dari luar individu. Faktor yang berasal dari dalam dari individu misalnya kemampuan regulasi emosi, kemampuan intelektual individu, konsep diri yang positif, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Adapun profitif faktor dari luar diri individu misalnya dukungan dari keluarga, komunitas, masyarakat, bahkan negara. Situasi pandemi COVID-19 ini membuat orang lupa bahwa sebetulnya mereka memiliki banyak faktor yang dapat membantu mereka mampu mengatasi situasi pandemi ini. Baik, mungkin ini yang bisa bawakan dalam analisis wabah virus corona ini. Sekian dan terima kasih.